Daido Tarantula atau Daido Athena ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini edisi Mancing Cowboy kembali lagi di episode unboxing dan review ya. Review antara dua joran dari keluaran Daido. Jadi kemarin beberapa ada yang komen mengenai pilih mana sih antara Daido Tarantula dan Daido Athena ya. Makanya episode kali ini akan saya kupas tuntas mengenai apa perbedaan dan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kedua joran ini. Oke, sebelum lanjut, ada baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini bisa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, agar dapat pemberitahuan update-update video kita selanjutnya. Dan bagi teman-teman juga yang baru bergabung bisa cek video-video saya yang sebelum-sebelumnya, karena disitu banyak video-video mancing, video unboxing, review dari berbagai joran maupun reel yang keren-keren pastinya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik tombol subscribe-nya ya. Kita langsung ke compare atau membandingkan dari dua buah joran ini. Jadi saya mulai dulu dari bentuk dan desainnya dulu kali ya, baru nanti masuk ke spesifikasinya. Jadi kedua joran ini mempunyai model yang sama, yaitu model Japanese style ya, yang di sininya Eva-nya cuma di bagian ujung sini sama ujung sini, dan sininya blank. Keduanya sama menerapkan model Japanese style. Oke, lanjut. Jadi di sini Eva blank. Eva lagi, di sini ada reel seat, dua-duanya sama reel seat. Lalu agak beda desain ya. Kalau ini Tarantula, jadi yang kanan Tarantula, yang kiri Athena ya. Agak beda ya bentuk reel seatnya. Oke, lanjut ke bagian blank berikutnya. Oh ya, untuk panjangnya ini kedua joran ini sama 180 cm ya, sama plek panjangnya. Lalu masuk ke bagian section yang pertama, yang bawah nih ada logo Daido, dua-duanya sama. Ini bahannya sama ya, karbon ya, Athena dan Tarantula 2. Kebetulan ini yang 15 kilo, ini yang 12 kilo. Tarantula yang 12, 15 yang Athena. Tapi sebenarnya variannya sama ya. Tarantula juga punya yang 15, maksimal di 15, 12, 10 dan 8. Paling kecil 8 kilo untuk max powernya. Oke, lanjut. Ring guide ya, warnanya hitam. Dominasinya sama warnanya ya, merah hitam dua-duanya. Lanjut sini, kemudian ini sambung tengah, middle joint ya, dua-duanya sama, warnanya hitam juga. Lalu lanjut ring guide paling ujung. Ring guide nya jumlahnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ring guide. Dua-duanya, kedua joran sama mempunyai 7 ring guide dengan panjang sama, ini 180, dengan 4 varian max power ya, ada 8, 10, 12, 15 sama. Kemudian warna sama, desain ya, merah hitam, Japanese style sama. Oke, itu dari bentuk. Nah, sekarang masuk ke spesifikasi. Apa yang membedakan dari kedua joran ini adalah yang paling mencolok ya, di sini masih ada label ya, label Fuji. Nah, ring guide-nya Fuji ini. Nah, ring guide yang Fuji ini yang Tarantula. Kelebihan Tarantula adalah ring guide-nya Fuji. Kalau yang Daido Athena, dia belum Fuji ring guide-nya gitu. Tapi Daido Athena punya kelebihan, yaitu reel seat-nya yang sudah Fuji. Sedangkan di Tarantula
belum Fuji, masih punya Daido ya, basic Daido ya. Kemudian yang membedakan lagi adalah dari bahan karbonnya. Dua-duanya karbon, tapi yang Athena dia sudah power solid karbon, dan yang Tarantula dia masih hollow. Makanya di sini labelnya tidak disebutkan power solid karbon seperti di Athena, tapi cuman menyebutkan adalah power karbon. Nah, kita cek dulu ya bagaimana perbedaan solid dan hollow. Nah, oke, ini yang Athena dulu ya. Yang Athena tuh ini buntet ya, sininya buntet. Ini benar-benar solid. Ini solid Athena. Kalau yang Tarantula dia hollow. Nah, ini bisa dilihat meskipun dia ada buntet, tapi sebenarnya dia cuman buntetnya itu cuman buat nyumpel yang ngisi bagian sininya aja. Selebihnya ke sini, ke ujung ini hollow. Dia ini kan sambungan. Jadi sambungan ke middle jointnya itu biar kuat, makanya dia kayak disumpelin dikit, diganjel ya. Tapi ini kan kelihatan ya, beda sama yang solid. Solid bener-bener hitam. Solid Daido Athena. Ini hollow Daido Tarantula. Meskipun dia buntet, tapi dia sebenarnya buntetnya cuma di sini karena ini sambungan. Biar memperkuat sambungannya aja. Selebihnya sampai ujung dia hollow. Itu bedanya ya antara solid dan hollow. Ada juga yang hollow memang di sini nggak buntet, jadi benar-benar bolong. Itu juga hollow. Itu. Ini yang di first sectionnya ya, section yang pertama. Kalau yang di section ke bawahnya, dua-duanya hollow. Baik di Athena maupun di Tarantula, dua-duanya bolong. Ya, jadi cuma di section yang pertama, yang ujungnya, yang solid di Daido Athena, seperti itu. Oke, apalagi ya kelebihannya. Jadi kalau Tarantula Fujinya di ring guide, kalau Athena Fujinya di rail seat. Kemudian di Athena kelebihannya adalah solid karbon di first sectionnya. Kalau di Tarantula dia hollow, tapi yang di section yang bawah semuanya hollow. Nah, ini merupakan pilihan sebenarnya ya, pilihan dari masing-masing joran. Ini tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan kita bisa disesuaikan dengan mungkin dari spotnya ya kan. Spotnya kita bisa milih. Contoh kalau memang kita bagi dua aja ya, kita ini cuma sekedar dari versi saya sendiri. Jadi kalau kita memilih spot, kita ininya dua spot dulu yang umumnya ya, fresh water dan salt water gitu, karena itu yang menentukan sekali secara umumnya ya. Jadi kalau kita mancingnya di fresh water, kedua joran ini bisa dipakai, mau yang Tarantula maupun Daido maupun Athena ya, dua-duanya Daido sorry, bisa dipakai di fresh water karena dia tidak mengandung air asin atau air garam ya, seperti halnya di salt water dia ada air asin. Karena air asin itu lebih ganas ya terhadap material dari joran kita, apalagi ring guide, karena dia bersentuhan langsung dengan line kita ya, tali senar kita itu bersentuhan dengan ring guide ini, makanya mengeluarkan teknologi yang namanya Fuji. Jadi ada lapisan Fujinya, dia lebih tahan karat. Makanya kalau di salt water saya sarankan lebih ke Tarantula karena ring guide-nya sudah Fuji gitu. Tapi kalau memang tetap menggunakan Athena di salt water, nggak salah juga, bebas gitu, tapi agak effort sedikit, kita harus perawatannya. Jadi benar-benar dicuci setelah mancing, mau mancing di pinggir pantai maupun di tengah laut pakai kapal atau perahu, itu selesai mancing langsung dicuci ya. Kemudian sampai di rumah juga langsung cuci lagi pakai air sabun gitu, untuk melindungi si ring guide maupun material-material lain yang ada di keseluruhan joran kita gitu. Karena
Saya jujur Athena juga bagus sebenarnya karena dia punya kelebihan solid karbonnya itu. Secara kekuatan memang lebih ya gitu dibanding dengan holo gitu, lebih kuat lagi gitu. Oke, jadi gitu ya. Pilihan ada di teman-teman masing-masing. Mau pilih mana tergantung spot, kondisi, disesuaikan ya. Jadi kalau freshwater yang pakai yang apa, saltwater yang apa, dan target juga disesuaikan gitu. Kalau mamanya targetnya besar, sebenarnya sih kalau dari Daido meskipun dia holo, dia juga ngeluarin yang speknya sama gitu, max powernya sama-sama ada yang 15, 12 sama sebenarnya. Jadi sepertinya kalau untuk max power sih nggak terlalu ini ya, karena dari Daido sendiri sudah mengklaim sendiri bahwa max powernya sama, baik yang solid maupun yang masih holo gitu ya. Gitu. Jadi lebih, kalau saya sih lebih mementingkan dengan Fujinya dulu sih kalau untuk di saltwater gitu. Oke, cukup mungkin ya, informasinya mungkin bisa bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Mungkin kalau yang masih belum jelas atau bertanya atau ngasih saran, silahkan tulis di kolom komentar, bebas, sebisanya akan saya jawab ya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini bisa klik like ya, bantu like, komen juga, share juga ke teman-teman angler lain, mungkin bisa bermanfaat bagi sesama pemancing di manapun berada. Oke, kita aja dulu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Mungkin di video selanjutnya masih dengan video unboxing, bisa rel, bisa joran, atau bisa perlengkapan mancing lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa, sing penting mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.